F1 Sistem Indonesia yang sudah mempercayakan kesempatan kali ini kepada saya, dan pada kali ini saya akan bercerita. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, tidak. Saya hanya ingin bercerita apa yang saya rasakan selama 9 tahun saya menjalankan bisnis ini. Jadi kalau dulu kenapa saya menjalankan bisnis ini, karena memang pada awalnya itu nggak dibilang niat banget sih, enggak ya, karena kebetulan ibu saya itu diabetes, jadi mama saya itu diabetes, sudah minum obat itu sekitar 15 tahun, dan gula darahnya itu stabilnya di angka 300-400, sampai di satu titik ibu saya itu gula darahnya sampai 600, kemudian biasanya mama kalau 700 itu pingsan, udah eh, sudah mengontrol pola makan sudah, kemudian sudah minum obat sehari 15 macam juga sudah, tapi gula darahnya tetap nggak turun, sampai memutuskan, akhirnya dokter keluarga pada saat itu memutuskan untuk mama harus diinsulin. Kenapa? Karena fungsi pankreasnya tinggal 15%. Nah, pada saat itu saya mikir, loh, kalau biasanya yang setahu pengetahuan awam saya nih, kalau misalnya sudah insulin, itu biasanya akan merembet kemana-mana. Nah, akhirnya sahabat saya waktu kuliah, Mas Rama ya, mungkin teman-teman sini juga udah pada tahu semua ya. Jadi Mas Rama ini memperkenalkan saya kepada si Kanggeng Water ini. Saya bingung, kok Kanggeng Water nih apa gitu. Akhirnya Mas Rama menjelaskan ke saya, akhirnya ya udah saya tanya ke ibu saya, "Mah, mau nggak nyobain minum Kanggeng Water?" Terus ibu saya bilang, ya kalau memang ternyata bisa membantu mama, kenapa enggak? Alhamdulillah, singkat cerita, dalam waktu 1 bulan, gula darahnya mama dari 400 itu turun ke angka 220. Dan dokter juga kaget pada saat itu, dan itu dalam kondisi pola makan tetap diatur, tapi obat juga pada saat itu dilepas. Dan alhamdulillah sekarang udah 2 tahun pertama, pankreasnya naik dari 15% ke 55%. Dan sekarang, alhamdulillah, walaupun masih mengatur pola makan, mama saya udah nggak nyentuh yang namanya obat diabetes lagi. Alhamdulillah banget ya, atas izin Allah juga, dan berkat yang sudah diberikan kepada Mas Rama pada saat itu yang menginformasikan ke saya. Nah, dari kejadian itu saya langsung berpikir kayak gini, pemikirannya pada saat itu cuma sederhana. Betapa banyaknya orang di Indonesia terutama yang kondisi kesehatannya itu seperti ibu saya. Sudah diabetes, kemudian capek minum obat. Terkadang orang kalau udah terlalu lama minum obat, itu tuh capek, dan jatuhnya jenuh, jadinya stres, malah bikin penyakitnya makin parah. Nah, saya cuma dengan pemikiran sesederhana itu, saya langsung mikir, ya udah, kalau misalnya kayak gini, berarti kan banyak nih orang yang kondisinya sama seperti orang tua saya. Ya, yang saya lakukan adalah, ya udahlah, saya gimana caranya memberikan informasi ini sebanyak-banyaknya kemana? Ke orang-orang banyak, biar apa? Biar semuanya tertolong seperti ibu saya. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya saya cari tahu, cari informasi, dan ini informasi yang kita dapat. Dan sebetulnya kalau misalnya ngomongin tentang balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin tentang perkembangan teknologi, perkembangan era, perkembangan zaman dulu, ingat gak sih Bapak Ibu yang hadir di sini, zaman dulu itu kalau misalnya setiap rumahnya orang berada lah ibaratnya ya, pasti punya microwave. Karena apa? Bisa ngangetin makanan. Dan itu kayaknya keren aja gitu. Kalau sekarang tinggal buka handphone, klik-klik, makanan hangat datang sendiri. Benar nggak? Dulu harus pakai video recorder yang segede-gede, harus dipegangnya 2 tangan. Sekarang pakai handphone udah bisa. Dulu komputer, kayaknya kalau yang punya komputer itu, kalau nggak yang anaknya orang kaya banget, itu nggak bisa punya komputer. Sekarang dari handphone aja semua pekerjaan kantor bisa kita lakukan, sedangkan semua orang sekarang punya handphone. Dan ngomong-ngomong kayak gitu, otomatis setiap tahun itu perkembangan teknologi itu selalu berkembang. Nah, makanya kalau misalnya teknologi selalu berkembang, tapi ada satu hal yang dari dulu sampai sekarang sebetulnya kebutuhan ini terus ada. Tapi semakin ke sini, semakin mudahnya orang mencari informasi, akhirnya orang mulai sadar, dan akhirnya apa? Mereka mencari kebutuhan yang paling mendasar yang diinginkan dari setiap manusia. Apa itu? Kesehatan.
mereka akhirnya sekarang sudah mulai aware bahwa kesehatan itu adalah yang utama. Karena apa? Ya, apalagi di zaman kayak sekarang ya, lagi pandemi, banyak penyakit di mana-mana, semua langsung aware sama kesehatan. Kesehatan itu nomor satu. Betul. Kenapa dulu orang nggak banyak yang terlalu mikirin kesehatan? Karena memang ya, gue sehat kok. Gue minum air putih biasa, sehat. Minum Indomie rebus setiap hari, sehat. Karena belum merasakan impact dari tindakan akumulasi yang dilakukan di masa lalu hingga sekarang. Orang sibuk cari uang, kerja, banting tulang. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yaitu ketika di satu titik tertentu mereka sakit, ya udah akhirnya menjual semuanya untuk membayar kesehatan yang dia dulu telah dimiliki sebelumnya. Nah, makanya kebutuhan masyarakat yang paling tinggi sekarang, alhamdulillahnya udah pada sadar. Mereka tahu bahwa kesehatan itu sudah diberikan sama Tuhan yang Maha Kuasa, sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, modal awal dan kita harus maintain sampai kita tua nanti. Nah, kenapa kesehatan sih? Ya itu yang tadi saya udah bilang. Cuman dari kesehatan itu ada hal dasar dan yang paling mudah kita lakukan. Itu apa? Yang paling sederhana dari air putih kok. Kenapa dari air putih? Karena 80%, 70-80%, hal yang ada di tubuh kita itu berbentuk cairan. Jadi berbentuk air. Kebayang nggak? Kalau misalnya air yang di dalam tubuh kita itu kurang baik, diganti dengan yang baik, otomatis semuanya juga akan improve. Nah, air putih yang kayak gimana yang bagus? Jadi di tahun 1950 itu sudah dilakukan beberapa penelitian dan mengambil sampelnya dari mata air ajaib di dunia, dari Arab Saudi, dari Jerman, Cina, India, Prancis, dan Meksiko. Dan akhirnya diketahui kenapa air-air ajaib ini bisa menyembuhkan. Setelah diteliti, ternyata kuncinya cuma satu. Kuncinya adalah hidrogen aktif yang biasa disebut sama yang namanya air alkali. Tapi belum tentu air alkali itu udah pasti mengandung hidrogen aktif. Itu belum tentu ya. Tapi yang paling utama, air-air ini mengandung hidrogen aktif. Dan kenapa ini penting? Terus kita sadar nggak sih kalau setiap hari kita nggak bisa 100% mengontrol makanan yang kita makan? Karena contoh, misalnya, oke, saya udah mulai mencoba untuk food combining. Cuman lagi main nih ke rumah temen, atau lagi lapar, lagi pengen apa, kan kita nggak bisa nolak seenak itu gitu kan. Pasti ya otomatis, ya udahlah saya makan aja. Dan tahu nggak yang kita makan tuh rata-rata apa sih? Roti, kopi, teh. Sarapannya biasanya bubur ayam. Ya, kan enak ya sarapan bubur ayam itu udah paling juara ya, sabu, sarap bubur. Nah, makan siang, nasi udah pasti, ketemu daging atau enggak ayam. Minumnya jus, kalau ceritanya pengen sehat, minumnya jus. Tapi teman-temannya kacau ya. Nah, ini dia minum belum tentu belum lagi kalau misalnya dia minum soda. Ada lagi makan malamnya, wah burger. Habis gitu nasi goreng atau enggak mie instan, minumnya es kopi atau enggak es teh manis ya. Cuman makanan dan minuman di atas yang saya sebutkan tadi, itu semua memiliki sifat asam. Belum lagi ditambah jika Anda memiliki kebiasaan merokok dan begadang. Nah, itu akan menambah asam yang ada di dalam tubuh. Padahal, bahaya asam menurut Dr. Otto Hendrik Warburg, dia adalah peraih Nobel di tahun 1930. Yang dia temukan adalah semua bentuk kanker itu terbentuk dari dua kondisi. Yang pertama adalah kelebihan asam, yang kedua adalah kekurangan oksigen. Nah, ini adalah pH balance chart, atau pH itu biasa disingkat dengan potential of hydrogen. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya adalah tingkat atau derajat keasaman sebuah cairan. Jadi dia ada 1 sampai 14. Kalau misalnya 1 dia asam, kalau 14 dia basa. Netralnya di mana? Netralnya di 7. Nah, tubuh kita yang sehat itu adalah 7,365. Berarti dia mengarah ke arah basa. Sedangkan yang sakit itu ke arah asam. Nah, mengonsumsi air adalah cara yang paling cepat untuk menetralkan pH darah, minimal 2 liter per hari. Nah, kan kalau misalnya kita nggak bisa nih kontrol makanan, kita sudah mencoba sebaik mungkin untuk mengontrol makanan, tapi apa yang terjadi? Sekarang banyak banget di luar sana orang minum infused water lah, kemudian beli itu Indomaret, Alfamart, itu semua sekarang udah ada air alkali itu modelan apa aja sekarang semua orang ngeluarin. Dari Fit aja ngeluarin 8+, ada E+, Pristine, kemudian ada apalagi ya, ada Total 8, banyak banget air alkali di luar sana. Kenapa? Karena
demand marketnya sudah mulai banyak. Karena apa? Karena masyarakat sudah mulai sadar betapa bagusnya air alkali. Nah, kalau ngomongin air alkali yang bagus tuh kayak gimana? Ya nggak sih? Nah, air alkali yang bagus itu menurut Dr. Hiromisinya, dia adalah penemu kamera kolonoskopi. Jadi beliau ini sudah mengetes ke 370.000 usus pasiennya dengan menggunakan Kangen Water. Jadi beliau ini bilang, di dalam bukunya, Kangen Water adalah air yang sangat basah dan dianggap sebagai air minum terbaik karena kemampuannya yang tak tertandingi untuk hidrasi, detoksifikasi, dan antioksidasi. Ini ada di Enzyme Factor halaman 159. Nah, ini adalah hasil penelitian dari Dr. Hiromisinya. Yang kiri adalah usus-usus yang asam, yang ini yang sebelah kanan adalah yang sehat. Yang gambar pertama ini adalah orang yang suka mengkonsumsi yogurt, roti, susu, kopi, teh setiap hari, tapi nggak suka minum air putih. Setelah 3 bulan, ususnya kembali sehat. Kemudian yang kedua, ini adalah orang usus seorang perempuan berusia 45 tahun, sembelit kronis, dan kanker payudara. Meminum 3 bulan Kangen Water, ini kembali sehat. Kemudian yang terakhir ini adalah Valen, seorang pasien yang telah menjalankan kemoterapi, dan setelah 3 bulan ususnya kembali membaik dan recovery dari radioterapi itu jauh membaik. Recovery-nya jadi lebih cepat. Nah, ini di buku ini di halaman 193 Dr. Hiromisinya mengatakan, Anda dapat menggunakan metode listrik untuk menciptakan air dengan kemampuan reduksi yang kuat disebut dengan Kangen Water. Ada peralatan penjernih yang mengionisasi dan menciptakan air jenis ini melalui proses elektrolisis. Nah, di sini juga di buku Keajaiban Enzim Awet Muda, dia membahas satu bab sendiri mengenai air kangen atau Kangen Water. Nah, Kangen Water sendiri itu bukan hanya sekedar air biasa. Kenapa? Karena kita sudah punya banyak sekali sertifikasi. Dari sertifikasi manajemen kualitas, ISO 9001, kemudian ISO 14001 untuk keamanan lingkungan, kemudian ISO 13485 untuk standar medis. Jadi memang kalau di negara-negara maju, mesin kita itu diakui sebagai alat medis. Contoh, seperti di Jepang, Amerika, Kanada, Australia, Eropa, itu semua menganggap bahwa once dia udah punya ISO 13485, ini sudah tergolong alat medis. Tapi kalau di Indonesia memang belum, karena memang belum ada kategori tertentu alat medis sebagai mesin ionisasi sebagai alat medis. Jadi bukan karena Indonesia tidak mau mengakui, tapi memang belum ada kategorinya. Nah, di dalam satu mesin yang sama kita bisa menciptakan 7 jenis air, dan 7 jenis air ini semuanya sangat berguna, apalagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi 7 jenis ini apa aja? Kita bisa membuat 3 jenis Kangen Water dari 8,5, 9, kemudian 9,5, kemudian ada Clean Water, kemudian ada acid atau beauty water, dan yang terakhir ada strong Kangen dan strong acidic water. Nah, kita bahas dari satu persatu. Dari si Kangen Water dulu. Kangen Water ini ada 3. Yang pertama adalah pH 8,5, 9, dan 9,5. Ini fungsinya untuk apa aja? Kalau penyakit A, B, C, D, E, F, ini bisanya minum dari mana aja. Pokoknya apapun keluhannya, apapun masalah kesehatannya, silahkan memulai minum dari pH 8,5. Untuk apa? Agar tubuhnya itu bisa bisa kenalan dulu lah. Jadi dimulai dari 8,5, 1-2 hari, kemudian naik ke 9, 1-2 hari, kemudian bisa lagi naik ke pH 9,5, 1-2 hari kemudian, hingga seterusnya ke 9,5. Mas, kalau misalnya langsung 9,5 emang nggak boleh? Boleh banget, nggak ada masalah. Cuman gini, kita kan nggak pernah ingat ya 100% apa yang kita makan di beberapa waktu yang lalu. Nah, kadang-kadang yang tidak baik di dalam tubuh itu masih mengendap di dalam tubuh, dan si Kangen Water ini mau membantu untuk menghilangkan atau membersihkan ini semua. Nah, cuman ada efek detoksifikasi atau kalau misalnya di dunia kedokteran disebut dengan cleansing symptom atau efek pembersihan. Nah, ini setiap orang itu ngerasainnya macam-macam. Ada yang pusing, ada yang mual, ada yang sakit perut,
ada yang maaf jadi diare, ada yang pingsan, waktu itu tim saya juga ada yang pingsan. Nah, itu tergantung kondisi dalam tubuhnya. Dan cleansing symptom ini biasanya akan berakhir dalam waktu 2 sampai 5 hari, tergantung masing-masing orang. Nah, cuman kalau misalnya baru pertama kali kangen water langsung pusing, itu artinya dia akan langsung mensuplai oksigen ke dalam organ yang memang dia paling membutuhkan. Berarti kalau misalnya dia habis minum terus pusing, ya sebetulnya sederhananya adalah berarti cairan di dalam otak itu memang perlu untuk disuplai. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia masuk baru minum terus sakit perut atau perutnya nggak enak, ya berarti sebetulnya perutnya dia yang bermasalah. Kayak gitu. Dan di dalam kangen water ini ada 3 sifat dari si kangen water yang sebenarnya ada di dalam mata air ajaib. Jadi kan memang si kangen water ini berdasarkan penelitian dari air ajaib tadi. Yang pertama adalah alkaline electrolytes, yang kedua adalah microcluster, dan yang ketiga adalah antioksidan. Kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita bahas mengenai alkaline electrolytes. Nah, ini. Kalau misalnya kita lihat tingkat keasaman darah, netral itu di angka berapa? 7, betul. Sorry. Di angka 7, dan orang meninggal di pH 3,5. Air botolan itu rata-rata di 5, 6, kemudian di kanker itu akan hidup di pH 5,8. Sel kanker ini akan hidup di 5,8, dan sel kanker mati atau switch off itu di 8,8. Nah, kangen water itu adalah dari 8,5 sampai 9,5. Jadi, memang fungsinya kangen water adalah mengarahkan tingkat keasaman darah itu ke arah basah, sehingga apa? Biar tubuhnya lebih sehat, lebih apa ya? Bukan lebih sehat ya, lebih prima lah, lebih prima dalam organ-organnya itu lebih full, energinya lebih full. Nah, kadang-kadang kita suka ketemu sama makanan sehari-hari dan kita suka penasaran ya, tiap hari yang kita makan tuh sebenarnya pH-nya asam atau enggak sih? Yang sehari-hari kita ketemu tuh apa sih? Nasi kan pasti. Kayak saya tuh kalau belum makan nasi itu namanya bukan belum makan ya kan, saya orang Indonesia banget. Nah, makanya ternyata di tabel ini, di chart ini, nasi itu kalau kita lihat di tabel ini, itu tuh dia asam ternyata. Ya. Jadi rice itu kemudian pasta, kemudian keju, kemudian nasi dan lain sebagainya itu di 4. Kemudian yang di 5 itu apa? Roti gandum, segala macam roti, kopi, teh, itu di 5 lah. Terus yang bisa basah atau alkalin itu apa aja? Buah rata-rata sama sayur. Contoh kayak apel, itu pH 8. Almond, itu kacang-kacangan, tapi dia pH-nya juga 8. Kemudian alpukat, itu pH-nya 9. Green tea. Kemudian blueberry, segala macam yang berry-berry, segala macam buah yang berwarna gelap, itu pH-nya di 9 hingga 9,5, bahkan ada yang 10. Contohnya apa? Bayam. Bayam itu sayuran yang pH-nya tinggi. Makanya kalau Popeye makan bayam jadi strong ya. Karena itu alasannya. Dan 80% tubuh kita itu selalu ketemu sama yang namanya asam. Dan fungsinya si kangen water itu seperti apa sih? Gimana cara kerjanya? Seperti ini. Nah, ini adalah contoh air-air yang beredar di pasaran. Ini bukan bermaksud untuk menjelekkan sebuah produk. Kita lihat, ada soda, ada isotonik, ada larutan penyegar, kemudian ada air RO, ada air biasa, dan yang paling kanan adalah kangen water. Dan ini kita lihat kangen water ya 9,5. Terus fungsinya apa kita minum kangen water? Fungsinya untuk membantu menetralkan dan meningkatkan pH di dalam darah kita. Kalau kita minum soda sedikit aja itu langsung, atau minuman isotonik, itu pH-nya langsung drop lagi. Dan kalau sudah drop seperti ini, kita tuang yang sudah dicampur seperti ini juga sama. Kayak gitu ya. Nah, ada seorang dokter juga, namanya Dr. Linda Fraseto, seorang peneliti maksud saya. Nah, beliau ini mengatakan bahwa tubuh kita itu sudah punya alkaline buffer. Alkaline buffer adalah kalau misalnya tubuh kita asam, dia bisa meningkatkan
bisa dijadiin alkalin lagi lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, cuman seiring bertambahnya usia, otomatis alkalin buffer ini fungsinya akan melemah, dan akhirnya melemah. Akhirnya nggak bisa, alkalin buffernya tidak bisa berfungsi secara normal kembali. Seperti itu. Jadi memang, apa namanya, bertambahnya usia, alkalin buffer juga mulai menurun kapasitasnya. Dan yang kedua, kandungan dari kanggeng water adalah microcluster. Gampangnya apa? Jadi kalau misalnya air biasa, itu isinya dalam satu cluster, itu isinya 15 sampai 20 molekul. Sedangkan kanggeng water dalam satu clusternya isinya 5 sampai 6. Jadi dia lebih kecil, lebih ramping, jadi dia lebih mudah terserap. Jadi hidrasinya lebih cepat. Dan sedangkan tubuh kita lebih dari 75%-nya kan adalah air. Dan air ini, kalau misalnya diganti dengan air yang lebih baik, otomatis fungsi organ-organ tubuh kita, jantung, paru-paru, hati, limpa, ginjal kita juga akan bisa bekerja dengan jauh lebih baik lagi. Nah, ini ada namanya di dalam tubuh kita itu pintu keluar masuknya air, disebut dengan aquaporin. Nah, aquaporin ini hanya bisa transport atau bisa keluar masuk air itu kalau misalnya satu klaster isinya sampai 10. Makanya kalau kita minum air biasa, air merek botolan gitu misalnya, kita minum dikit aja, kayaknya kembung aja, bloated banget itu, begah lah. Nah, sedangkan kalau kanggeng water, itu kita minum berapa banyak pun nggak akan kembung. Kayak gitu. Nah, berikutnya, di dalam tubuh kita itu sebetulnya sama kayak ikan di dalam akuarium. Pertanyaan saya gini, kalau misalnya ada ikan, Anda punya ikan nih di rumah nih, terus ikannya sakit, kira-kira ikannya yang diambil terus dioperasi, atau airnya yang kita kasih obat, kita rawat, kita bersihkan, coba mana? Pasti airnya kan yang kita rawat. Nah, sama, tubuh kita juga kayak gitu. Kalau misalnya kita tidak merawat air yang di dalam tubuh kita, otomatis organ-organ tubuh kita yang lain di dalam itu bisa menjadi tidak bekerja dengan lebih baik. Nah, ini kita lihat demo dari microcluster. Ada teh di sini, teh hijau. Jadi kalau teh hijau itu kan harus direbus dengan air panas atau air mendidih ya. Nah, ini dalam kondisi air ruangan kita bisa menyeduh teh hijau. Nah, kenapa kita mencoba teh hijau? Karena di tea bag atau kantong teh itu anggap aja seperti pintu keluar masuknya air di dalam tubuh kita. Kalau misalnya ternyata bisa lembur ya, berarti dia bisa menembus. Kenapa harus pakai air panas? Karena klaster dari air pendidih itu klasternya kecil, sedangkan air biasa tidak. Nah, ini kita lihat, kita menggunakan kanggeng water dengan kondisi ruangan. Ketika dicelup, yang terjadi adalah dalam waktu 3 detik aja sudah keluar semua airnya. Artinya apa? Kalau teh aja bisa dilebur, apalagi masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita bisa mendapatkan kualitas air mendidih, tapi dalam kondisi suhu ruangan. Dan yang ketiga adalah antioksidan. Antioksidan itu, kalau orang banyak yang tahu kan antioksidan itu sebetulnya awet muda. Sebenarnya antioksidan itu dibutuhkan untuk regenerasi sel. Dan regenerasi sel itu yang membuat akhirnya jadi awet muda. Karena oxidation itu adalah perkaratan, sedangkan antioksidan itu adalah untuk mencegah perkaratan yang terjadi. Seperti itu. Nah, ini bentar. Ini demo dari antioksidan. Kita lihat. Nah, jadi satuan dari antioksidan adalah ORP, atau singkatan dari Oxidation Reduction Potential, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah potensi untuk mengurangi proses oksidasi. Nah, ORP ini dia nilainya ada yang negatif, ada yang positif. Kalau misalnya nilainya positif, itu artinya namanya oksidasi. Kalau nilai negatif, berarti dia antioksidan. Air biasa, netral itu di 0, kemudian air-air botolan seperti air kemasan apapun, merek apapun, itu dia positif 200. Air keran itu positif 300. Sedangkan soda, Coca-Cola, itu bisa sampai positif 400. Sedangkan vitamin C, itu dia bisa sampai negatif 100. Kemudian green tea, itu dia negatif 200. Cuman kalau misalnya orangnya punya GERD, kemudian dia punya masalah lambung, nggak bisa terlalu banyak konsumsi green tea dan vitamin C. Nah, kalau kanggeng water, dia bisa negatif 400 sampai negatif 600, tapi aman bagi lambung, dan dia sangat
tinggi ya, ORP-nya sampai negatif 400. Berikutnya, nah ini adalah pada saat mereka berusia 68 tahun, ini yang terjadi. Yang sebelah kiri adalah CEO dari Enagic, yaitu Mr. Hironari Oshiro, sedangkan yang kanan business advisor kita. Ini foto yang diambil pada saat mereka 68 tahun. Rambut bisa dicat, tapi tegak badan nggak bisa dibohongin, ya. Sama-sama 68 tahun, tapi Mr. Oshiro masih tetap tegap berdiri ya, kayak gapura kabupaten, benar-benar strong, kuat. Karena apa ya? Itu antioksidan yang tinggi. Nah, ini demo dari antioksidan. Kita lihat, kita menggunakan betadine atau povidin iodin. Nah, biasanya povidin iodin ini kan digunakan untuk menyembuhkan luka. Kenapa? Karena kita mengusahakan untuk sel itu agar cepat tua. Biar apa? Biar menutup. Makanya anggap aja ini seperti seperti agen untuk oksidasi. Nah, ini kita masing-masing teteskan dengan jumlah yang sama. Nah, kalau misalnya betadine atau povidin iodin ini kita campurkan dengan air, otomatis airnya kan warnanya akan menjadi orange, ya, merah orange kayak gitulah ya. Ini coba kita tuang, simsalabim, bahar-bahar, yang terjadi adalah airnya kuning. Tapi beda kalau misalnya kita tuang dengan menggunakan Kangen water. Tuh, baru setengah aja dia udah kembali putih. Bukan berarti ini air yang udah ada betadine boleh diminum ya Bapak Ibu ya. Silahkan ditambahkan betadine, povidin iodin. Kita menekan, belum sampai penuh, sudah kembali ya. Nah, berikutnya dari jenis air yang bisa diciptakan pada mesin level up itu adalah clean water. Clean water adalah pH-nya 7, netral, tapi ini beda sama air-air pH 7 lain yang ada di pasaran. Kenapa? Karena kalau clean water itu ORP-nya 0, sedangkan air kemasan walaupun dia pH-nya 7, ORP-nya positif 200. Dan beda positif sama 0 dan 200 itu bedanya 200 poin. 200 poin itu banyak Bapak Ibu, terutama untuk yang namanya oksidasi, ya. Kayak gitu. Dan fungsinya dari clean water ini pH-nya selain buat minum obat, ini juga bisa digunakan untuk minum bikin susu formula bayi. Nah, kemudian ini adalah perbandingan biaya air minum sehari-hari. Jadi kalau misalnya nih ada dari sumber pilihan alam Indonesia yang mereknya depannya A, belakangnya A, tengahnya Q. Nah, air dengan air kemasan ini anggaplah harganya 18.000 per galon. Kebutuhan sehari 10 galon. Total biayanya berarti 180.000 per hari, 3.960.000 per bulan, dan 47.520.000 per tahun. Dan total untuk 15 tahun adalah 712.800 rupiah. 712.800.000 rupiah. Dan ini habisnya total di 947,3 rupiah per liter. Ini cost per liternya ya. Ya udah saya mau ngirit pakai air isi ulang ya kan, yang katanya desas-desusnya ada E. coli sama salmonellanya, yang nggak tahu lah ya, yang penting murah. Oke. Harganya kita anggaplah yang mereknya bagus, yang mereknya Blue. Nah, ini air galon Blue ini anggaplah 8.000 sehari 10 galon, totalnya 1 bulan ya 1.760.000, per tahunnya 21 juta. Dalam 15 tahun itu 316.800.000 dan 421 rupiah per liter. Sedangkan kalau kita menggunakan Levelux Super 501, harga per galonnya cuma 3.960 rupiah. Jadi sehari itu cuma 39.000, kemudian per bulan itu cuma 871.000, dan per tahun cuma 10 juta. Itu udah termasuk macam-macam, udah termasuk biaya operasional dan lain-lain. Dan ini dalam waktu 15 tahun biaya operasionalnya hanya 156 juta, dan ini per liternya hanya 208 rupiah per liter. Ya, balik lagi, ini nggak hanya air minum yang hanya menghilangkan dahaga, tapi dia bisa membantu improve dari kondisi kesehatan kita sehari-hari. Kemudian ada beauty water. Beauty water ini karena saya ngomong ini jadi handsome water, pH-nya 5,5. Kenapa pH-nya 5,5? Karena
dalam tubuh butuhnya basa, luar tubuh butuhnya asam. Kenapa? Karena ketika pH wajah kita itu pH-nya 5,5, dia membantu wajah kita membentuk yang namanya acid mantle atau mantel asam yang berfungsi untuk mengenyahkan bakteri, menolak debu, dan lain sebagainya. Ya, jadi memang dia bikin selaput pelindung sendiri di wajah. Jadi secanggih itu beauty water. Bahkan sudah digunakan makeup artis dunia, salah satunya adalah Lancome. Silahkan cari sendiri, itu memang dia sudah merekomendasikan menggunakan beauty water. Dan beauty water sendiri selain untuk wajah sebagai toner, pengencang juga, astringent juga, selain itu bisa digunakan untuk perawatan rambut, membersihkan, mengkilapkan kaca, bisa untuk memasak juga, memasak pasta terutama ya, biar lebih cepat al dente, dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan menunjukkan demo mengenai beauty water. Jadi demonya itu apa? Ini menunjukkan bahwa beauty water membantu mempertahankan pH wajah kita agar tetap asam atau pH-nya 5,5. Ini kita lihat. Ini kita pakai air alkali dalam kemasan. Kemudian ini kita menggunakan air RO yang udah pasti asam. Dan kemudian kita punya BUEWOL, kita punya beauty water di sini. Kita tuang. Apa yang terjadi di beauty waternya? Kita teteskan pH tester terlebih dahulu. Nah, warnanya beda ya. Tapi itu air RO sama beauty water sama-sama asam. Kalau air RO ya dia langsung pH-nya naik. Tapi kalau beauty water dia mempertahankan tetap asam. Kita lihat ya. Berubah lagi jadi kuning, tambahin lagi biru, kemudian kuning lagi. Dia mempertahankan agar wajah bagaimanapun caranya tetap asam. Ya, jadi memang beauty water ini sangat amat bagus untuk wajah. Sekece itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada strong kangen water. Strong kangen water ini pH-nya 11,5, tidak untuk diminum. Saya adalah salah satu garis keras untuk menentang pH 11,5 itu diminum, karena ini memang untuk di luar tubuh kita ya. Strong kangen itu fungsinya untuk menghilangkan pestisida, kemudian buah, sayur kan, membersihkan wajan, panci yang berminyak sebagai pengganti deterjen, memutihkan gigi, dia sebagai untuk pengobatan katarak juga bisa, dan semua ini bisa, balik lagi, semuanya ini bisa membantu terutama pengiritan ya, penghematan efisiensi. Nah, ini juga untuk salah satu demo untuk contoh membersihkan beras yang fungsinya untuk menghilangkan sisa pestisida. Kita bisa lihat di sini, dan ini kita juga bisa membersihkan ayam broiler ya, ayam pedaging. Ini kita lihat, jadi dari satu ayam yang sama kita belah dua, jadi bukan ayam yang beda, takutnya ntar, oh ini ayamnya beda aja jenisnya. Enggak, ini belinya satu ayam dibagi dua, pokoknya kita bagi dua, yang satu air biasa, satu strong kangen. Yang terjadi yang air strong kangen itu airnya lebih keruh, bau anyir, kemudian sisa-sisanya itu banyak lemak, dan dagingnya setelah direndam dengan menggunakan strong kangen water, dia ayamnya agak menyusut kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh. Ini kan buahnya warna-warni ya, buahnya warna-warni direndam dengan strong kangen water, tetap aja air cuciannya menjadi kuning. Nah, kenapa kuning? Kenapa kuning atau hijau? Karena memang warna dasar dari pestisida dan zat-zat kimia ini memang warnanya kuning kehijauan, dan mereka berbahan dasar minyak. Jadi base-nya adalah oil. Ini kita bisa lihat di sini. Ini kita pakai minyak yang sudah diolah, kita pakai minyak wijen. Ini ada beras juga. Kan biasanya kalau cuci beras, nah ini kalau air biasa sama minyak kan pasti bisa. Nah, ini kita lihat kalau strong kangen water, kita lihat, nah dia bisa membantu melebur minyak.
Nah, ini kalau digunakan untuk mencuci beras atau sayur. Kemudian ini air biasa. Kemudian diaduk. Dan warnanya, kita lihat dituang. Warna cuciannya dia warnanya kehijauan. Nah, ini adalah sisa-sisa pestisida yang sudah terangkat dengan menggunakan Strong Calming Water. Nah, ini yang paling menarik, Strong Acidic Water lagi di zaman pandemi kayak gini, orang pusing nyari sanitizer, bingung pakai bikin cairan garam buat nasal spray. Nah, ini semua solusinya gampang, tinggal beli mesin, itu semua segala kebutuhan antiseptik segala macam semuanya terpenuhi dengan satu mesin ini. Dan Strong Acidic Water ini pH-nya 2,5, desinfektan yang kuat untuk kuman, bakteri, pembersih tangan, membersihkan luka, membantu penyembuhan luka juga, obat kumur, antiseptik, tapi aman di kulit. Ya, nggak bikin ngelontok, nggak bikin kulit rontok. Sorry. Strong Acidic Water, kita lihat di sini dari jurnal ini adalah hasil penelitian dari ATIS Lab, jadi kayak Sukovindo-nya Amerika gitu. Dia dalam waktu 30 detik, dia bisa membunuh kuman mikroorganisme berbahaya seperti Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonella, methicillin resistant Staphylococcus aureus, yang biasanya buat yang menyebabkan penyakit pneumonia. Nah, itu semua bakteri-bakteri dan mikroorganisme itu bisa terbunuh dalam waktu hanya dengan 30 detik aja. Secanggih itu ya, Bapak Ibu. Dan waktu itu, Nah, kenapa sih kita perlu banget sekarang gitu? Kita kenapa banget harus punya? Kenapa harus belinya sekarang, nggak besok-besok aja? Karena tanpa sadar setiap hari kita kebutuhan akan desinfektan, sanitizer, kemudian pembersih lantai, pembersih kloset, kemudian desinfektan, sanitizer spray, desinfektan chamber, mungkin badan, kemudian bikin nasal spray. Itu kalau dijumlah, di total, itu banyak banget loh Bapak Ibu. Hitung aja sendiri berapa pengeluaran untuk yang perintilan kayak gini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan salah satunya, contohnya misalnya kita menggunakan Levelux Super 501, kita hanya mengeluarkan Rp95,92 per liter. Gila, murah apa murah banget? Murah banget lah ya. Jadi kelihatannya aja nih mesin super 70 juta mahal, kelihatannya. Tapi kalau udah punya, Anda baru sadar, oh iya ya ini murah banget. Betapa banyaknya yang di rumah tuh, kebutuhan rumah tangga itu bisa dihemat. Betapa banyaknya orang di sekeliling kita ketolong. Betapa banyak orang yang kebantu. Kayak gitu, banyak sekali value-value yang kita dapatkan ketika kita punya mesin ini. Ya, jadi setelah selesai ini, besok hari Sabtu langsung pada transfer ya, biar hari Seninnya bisa di-sign up, biar bisa cepat dikirim, biar mesinnya cepat terpasang ya Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, ini kita lihat Strong Acidic Water. Kalau kita bikin di Super itu cuma tinggal pencet, langsung jadi, nggak pakai nunggu lama. Terus kita bisa tampung buat spray, buat semprot-semprot, kalau ada orang yang datang, kita bisa cuci tangan untuk mencegah lah, karena gimana pun juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa testimoni dari Strong Acidic Water. Ini luka bacok, kemudian pendarahan hebat, bisa tertutupi bisa cepat nutup. Kemudian ini ada juga jerawat, kemudian ada apa lagi nih? Nah, ini ada luka gangren ya, gangren diabetes yang hampir diamputasi, dan itu nggak jadi. Kalau mau lihat video lengkapnya, semua ada di Clicks ya, di aplikasi kita. Kemudian, ini ada Strong Acidic Water, ini Exim, ini juga nanti bisa dilihat di Clicks juga untuk lebih lengkap, karena dalam waktu dekat Clicks akan meluncurkan yang terbaru, tapi itu masih rahasia, ya dibahasnya nanti aja. Ini ada lagi testimoninya pada saat gempa Haiti, kita nyumbang mesin buat apa? Supply sanitizer sama desinfektan untuk membersihkan, mensterilkan alat-alat kedokteran. Berikutnya, kalau ngomongin testimoni Calming Water, tadi diabetes sudah saya ceritain ya, ibu saya membaik ya. Kemudian ini juga ada penderita kista di rahim, dalam waktu 1,5 bulan kistanya hilang.
Jadi udah lagi hamil, nggak bisa dioperasi, minum Kangen Water, tahu-tahu kistanya hilang. Kemudian ada lagi ini paru-paru, udah di kemoterapi beberapa kali, dokternya udah angkat tangan, minum Kangen Water, malah kebantu. Dokternya sampai kaget. Kayak itu ya, jadi banyak yang kebantu. Ini juga, wah ini juga banyak banget yang menggunakan restoran. Kalau misalnya udah nggak PPKM lagi, kalau misalnya menuju ke Bandung, itu di kilometer 97 arah Bandung ke Jakarta itu ada, kemudian kilometer 88A, 88B itu juga ada di restoran sederhananya, kemudian di kilometer arah Jakarta, kilometer 62, kemudian kilometer 42 itu juga semuanya sudah ada menggunakan restoran sederhana yang menggunakan airnya Kangen Water. Kayak gitu ya, nanti kalau misalnya teman-teman mampir, silahkan mampir foto bareng di sana ya. Berikutnya ada apa ini? Nah, oke, ini adalah pabrik. Jadi pabrik mesin Kangen Water ini kita sudah di Jepang ya, kita pabriknya di Osaka. Kita perusahaan ini benar-benar private, jadi nggak go public, punya sendiri. Terus kita nggak outsource, jadi semua tindakan pembuatan manufaktur jadi satu semua. Dan kita office-nya juga ada di mana-mana, ada di Amerika, di Eropa, di Asia, dan belahan dunia lainnya. Dan kita memang adalah industry leader. Jadi memang kita industry leader di air mesin ionisasi. Dan kalau kita ngomongin kesehatan sejati, sertifikasi, kemudian dari penghargaan kita udah banyak banget, dari FDA, kemudian dari Gold Seal Certification, kemudian ISO 9001, 14001, 13485. Kalau ngomongin sertifikasi ini udah banyak banget yang didapatkan dari si mesin Enagic Level Look Super ini dan Level Look SD501. Dan ini adalah telah disetujui dari Asosiasi Kedokteran di Jepang Pencegahan Penyakit Dewasa. Jadi lebih dari 6.500 dokter telah menguji mesin ini. Jadi kalau salah satu dari 6.500 dokter ini bilang, nggak bagus nih, nggak keluar nih sertifikasi ini. Dan salah satu dari 6.500 dokter ini adalah dokter Hiromisinya yang di depan tadi, yang sudah saya ceritakan. Dan ada satu dokter, Dr. Gerald Bresnahan. Dr. Gerald Bresnahan ini adalah dokter jantung kepresidenan Amerika yang juga mainannya sama artis-artis, ya kan? Kalau artis-artis Hollywood, itu kalau misalnya, saya dadanya sesek, jantung saya sakit, itu ke Dr. Gerald semua. Dan dia, ini adalah ahli jantungnya dari zamannya Ronald Reagan, terus Bill Clinton, Bush, sampai Barack Obama, Ratu Inggris, Paus Paulus, ini dokter jantungnya ya ini, Dr. Gerald. Nah, Dr. Gerald ini mengatakan bahwa Kangen Water itu adalah Kangen Medical Grade Drinking Water, jadi air minum medis. Ya, dokter sepintar ini aja bilang kayak gitu ya. Jadi benar-benar nih emang airnya air minum medis. Nah, ini adalah orang-orang yang minum Kangen Water ya. Wah, banyak banget. Michelle Obama, Beyonce, banyak, Carlos Santana, kemudian ada Shia LaBeouf. Ini foto saya artis juga, nggak kelihatan aja di sini ya. Nah, cara kerja mesin Kangen Water itu seperti apa sih? Ini cara kerjanya. Jadi yang pertama air masuk ke filter HGN yang ada di dalam mesin, itu isinya adalah filter karbon aktif berbahan dasar coconut atau kelapa atau arang. Habis itu di situ ada mechanical filternya juga dan ada kalsium disnya untuk menstabilkan pH. Kemudian ada lagi masuk ke bilik elektrolisis melewati 7 plat titanium berbalut platinum yang semuanya, jangan khawatir, semuanya adalah standar medis. Dan bentuknya kayak gimana sih plat-platnya? Ini adalah foto yang saya ambil di pabrik tahun 2014 pada saat saya dan Mas Rama ke sana ya, mengunjungi ini pakai kamera handphone saya sendiri. Nah, ini platnya. Platnya keren banget emang. Nah, ini untuk harganya. SD501 harganya 48.500.000, kemudian platinum ini di 53 juta. Dan ini cara penggunaannya. Level Look SD501 tuh gimana sih cara makainya? Gampang banget, cuman gini doang nih. Ini kalau di sini kita semua dari tap water atau misalnya air panas kita proses dulu di water treatment biar layak minum, kemudian kita alirkan sehingga bisa langsung dari keran seperti ini. Jadi lebih sederhana, lebih simpel ya. Kita tinggal pencet-pencet mau bikinnya apa, tunggu sampai ada arah panas, baru bisa ditampung.
Lihat, wow benar, dia beauty water pH-nya 5,5. Kita lihat clean water. Kita lihat clean water dan ternyata dia juga pH-nya 7. Kita buat 8,5. Kita buat 9,5. Jadi setiap penggantian gini dia akan blinking atau akan kedip-kedip. Nah kalau misalnya kedip-kedip jangan ditampung dulu. Tunggu 2-3 detik baru bisa ditampung dan dia berubah langsung jadi pH 9. Nah, sekarang bikin 9,5, sudah stop, sudah berhenti kedip-kedipnya, blinking. Dan ini 9,5. Kayak gitu ya, kalau misalnya muncul decrease flow berarti airnya keplanan, kalau decrease flow berarti dia kekencengan. Kembali, kalau decrease flow kekencengan, kalau decrease flow keplanan ya. Gitu. Nah, ini untuk Kangen Ed dia 63.900.000 di luar ongkos kirim, Levelog Super yang lagi primadona yang sering inden, ini hanya di 68.750.000. Ini platnya 12, Bapak Ibu. Udah paling juara ya. Cara buatnya, cara make Levelog Super tuh kayak gimana sih? Ini selangnya masuk dari air keran utama, selang utama, kita udah nggak pakai puter-puter keran lagi, nggak repot, nggak ribet, tinggal pencet, langsung ngalir. Ini selang pertama untuk Kangen water, beauty water, clean water, itu semua itu dari selang bawah pertama. Ini untuk 8,5, 9 dan 9,5 kita atur di situ. Kalau udah selesai, tinggal mencet stop, nggak usah capek-capek muter keran, nggak usah matiin pompa, aduh udah langsung berhenti, udah paling enak banget ini. Dan Super ini nggak butuh cleaning, dia cuma butuh deep cleaning, ya 1 tahun sekali udah cukup. Karena dia biliknya terpisah, jadi dia nggak perlu cleaning. Dan pemakaiannya sangat mudah, maintenance-nya murah, udah watt listriknya juga cuma 200 watt, udah pokoknya udah paling juara banget ini Levelog Super ya. Ini kalau bikin strong acid keluarnya dari selang satunya lagi. Jadi terpisah, jadi nggak akan ketuker. Ini begitu keluar dia langsung bau antiseptik ya, yang bawah langsung licin, jadi nggak pakai nunggu-nunggu dulu. Udah paling keren banget emang mesin yang ini. Jadi bagi teman-teman yang udah punya Levelog Super bersyukur karena ini sekarang mesinnya rebutan ya, karena memang sekece itu. Berikutnya kita lihat apa ya ini di loading. Oh ini Levelog JR4 belum keluar, ini juga Levelog R sudah berhenti. Kemudian, nah kalau kita ngomongin apa nih? Kok macet? Oke, maaf. Nah, kalau kita ngomongin sehat badan, tadi udah kita ngomongin sehat dari segi air minumnya ya, kita akan ngomongin berikutnya adalah sehat kantongnya nih. Nah, sistem pembagian hasil di Enagic ini sudah dipatenkan. Jadi model bisnis sistem 8 poin ini sudah dipatenkan dan nggak ada satupun perusahaan lain yang bisa nyontek. Karena apa? Kita sudah punya sertifikasi patennya dan sudah dipatenkan ini nggak hanya di Jepang, nggak hanya di Amerika, tapi untuk cakupan seluruh dunia. Nah, gimana sih caranya beli produk mesin Levelog ini? Tanyakan pengundang Anda bagaimana caranya. Caranya gampang banget, cuman butuh KTP, NPWP bila ada, kemudian rekening buku tabungan, dan yang paling penting adalah bukti transfer ke kantor Enagic Indonesia. Dan pastikan teman-teman semua mentransfernya, melakukan pengiriman dananya ke nama perusahaan kita, yaitu PT Enagic Indonesia ya. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, ini, kalau ngomongin megatrend, kalau kita ngomongin megatrend ya, megatrend itu, apa sih yang dimaksud dengan megatrend? Jadi gini, setiap kita melihat sesuatu yang sebelumnya booming atau tidak, itu dilihat dari
penetrasi awal pada pasar. Jadi biasanya dari penetrasi awal dari 0 sampai 2,5% itu lambat sekali. Tapi begitu ngehit di angka 2,5% dari jumlah penduduk, itu naiknya, meningkatnya sangat amat pesat. Ya, jadi memang awalnya kayak contoh deh, microwave, handphone, DVD player, iPod, digital kamera, iPad. Hal-hal ini kan kayaknya awal-awal tuh kayaknya susah banget gitu, jarang banget orang punya. Tapi begitu ngehit market 2,5%, itu bisa kenceng banget. Nah, penjualan di Indonesia itu hanya baru sampai sekitar 100.000 unit. Sedangkan jumlah penduduk di Indonesia ada 250 juta. Oke, kita bagi dua. Kita bagi dua, itu 125 juta. Itu masih banyak. Kita masih baru jual 100.000. Jadi potensinya masih sangat besar. Bahkan belum hit 2,5%. Nah, pertanyaan saya, Anda akan menunggu sampai dia booming dulu di angka 2,5% langsung melesat, atau Anda siap-siap dari sekarang nih. Kalau misalnya Anda mau bareng-bareng kita di sini, ayo sebelum 2,5%, jadi ketika Anda masuk ke market yang lagi booming-boomingnya, Anda tinggal waktunya menuai aja apa yang sudah Anda tabur di masa sebelumnya. Nah, berikutnya ini. Ini kalau misalnya kita ngomongin rantai distribusi konvensional. Kayak contohnya kita beli apa ya? Sorry. Ini kita lihat di sini adalah chain atau rantai distribusi dari pabrik hingga ke konsumen. Ini ada dari pabrik dalam menciptakan produknya, kemudian dari situ ada logistik, kemudian ada agen, supplier, importir, distributor, toko, banyak jalurnya, belum iklan, promosi, undian, hadiah. Nah, menurut statistik, biaya distribusi rata-rata perusahaan berskala besar itu berkisar 60 hingga 80%. Kebayang ya? Jadi betapa banyaknya uang yang mengalir ke jalur-jalur distribusi, kemudian mengalir ke jalur iklan. Lihat ya di TV iklannya kayak apa. Cuman saya mau nanya deh, kayak contoh nih misalnya mobil-mobil yang bagus tuh kayak BMW, jarang banget bikin iklan di TV. Kenapa? Karena dia langsung penetrate langsung ke direct marketnya mereka. Ya, jadi memang seperti itu. Kayak Rolls-Royce, pernah lihat iklan Rolls-Royce? Tahu, tapi banyak nggak yang punya? Ya, cuman orang tertentu yang memang marketnya mereka segmented sekali. Kayak gitu. Dan konsep distribusi modern seperti ini, kita membuang importir, memotong distributor wilayah, distributor kota, kemudian grosir, toko, sales eksekutif. Ini di-cut semua, kita ganti sama distributor langsung, dan semua biaya iklan, biaya importir, ini buat distributor langsung, dan juga impact-nya bisa langsung dirasakan kepada konsumen. Nah, kalau ngomongin marketing plan, strategi penjualan, itu kayak gimana sih caranya? Yang pertama, nggak butuh biaya registrasi, cuman perlu beli mesin yang mana aja. Pilihannya kan cuman Super 501, Super 501, atau Super 501, ya, nggak bercanda. Bisa Super atau SD501. Nah, setiap kita contoh, ini saya ambil contohnya adalah penjualan SD501 atau Levelux Super. Anggaplah hanya dua ini pilihannya. Jadi kalau misalnya dalam satu unit mesin, itu ada 8 bagian yang harus dibagikan. Satu bagiannya, kalau misalnya untuk SD501 itu nilainya 2,9 juta. Sedangkan untuk Super itu adalah 4 juta. Jadi misalnya kita jual ke saudara kita yang pertama nih, kita dinamakan 1A. Di dalam 1A ini kita dapat 2,9 juta jika SD501 atau 4 juta bila Super 501. Kita cerita ke tetangga kita, ini adalah 1A yang kedua. Nah, kita cerita ke 1A yang kedua ini, SD501 2,9, Super juga 4 juta. Karena apa? Haknya satu bagian. Satu bagian ya, 1 dikali 2,9 atau 4 juta. Nah, masing-masing dari toko ini, masing-masing dari si orang ini, misalnya ada 10 orang yang beli sama si 1A yang ini. Ya, tinggal kali aja 10 kali 4 juta atau 10 kali 2,9. Sesederhana itu. Menariknya, Enagic melakukan atau memberikan tantangan kepada distributor-distributor terpilih bagi siapa saja yang mampu membuka jalur ketiga. Jalur ketiga ini dia akan diaktifkan yang namanya 2A. 2 ini berarti 2 bagian. 2 bagian berarti 2 dikali 2,9 dan 2 dikali 4 juta. Berarti nilainya berapa?
5,8 atau 8 juta. Menariknya, apabila ada 10 orang yang melakukan pembelian pada si 2A ini, berarti ya tinggal dikali aja, 10 kali 5,8 atau 10 kali 8 juta. Banyak nggak uangnya? Banyak banget. Cuman kita lanjut dulu, nggak hanya itu. Akumulasi hingga 10 penjualan, hingga mesin ke-11, ketika ketika distributor atau ketika teman-teman semua di sini mendapatkan atau bisa meraih atau bisa melakukan challenge yang diberikan sama Enagic, orang beli ke orang 11 nih, itu disebut dengan 3A. 3A berarti 3 bagian, yaitu 8,7 dan 12 juta. Balik lagi akumulasi hingga 20 orang, mesin ke-21 yang terjual, ya, ini adalah 4A, berarti 4 bagian. Tinggal dikali 2,9 kali 4 yaitu 11,6, atau 4 kali 4 sama dengan 16, ya, sempat tidak sempat harus dibalas. Lanjut, akumulasi hingga 50, mesin ke-51 disebut dengan 5A. 5A ini berarti 5 bagian. Kalau 5 bagian berarti 5 kali 2,9 dan 5 kali 4, yaitu 14,5 dan 20 juta. Akumulasi hingga 100 dan 101, ini dapat 17,4 dan 24 juta. Dan jangan kaget kalau misalnya ketika kita hit di 6A ada reward selamat datang, yaitu sebesar 3.000 US dollar atau sekitar 30 jutaan, ya, hampir 40 tapi nggak nyampe 40, ya, itu cuman kayak, hey, selamat ya, Anda sudah sampai di titik aman pertama, karena masih ada beberapa tahap-tahap lagi ya nantinya ya. Tapi kalau misalnya nanti sudah 6A, ada lagi bonus. Nah, salah satu lagi bonus yang bisa diberikan adalah ini, namanya adalah kok lama ya keluarnya? Ini kita lihat, sabar menanti. Udah kayak tulisan di truk ya, sabar menanti. Setiap Anda direct 6A, 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 segitu pula yang Anda dapatkan. 17,4, 17,4, atau 24 juta, 24 juta, 24 juta, 24 juta, 24 juta. Nah, tapi kalau Anda sudah 6A, kemudian Anda sudah cut off, jangan sedih. Anda masih dapat yang namanya education bonus. Jadi dengan membantu tim-tim Anda yang lain, Anda udah nggak dapat ad point nih, jangan sedih. Enagic ini baik banget. Dia pasti ngasih tambahan lagi 2,2 juta per unit mesin, dan masih banyak jenis bonus-bonus yang diberikan oleh Enagic. Nah, nggak perlu ngerti sekarang, nggak perlu paham sekarang, karena saya juga pahamnya baru nanti pas 4A. Yang penting terima komisinya aja ya, Bapak Ibu ya. Udah tinggal cerita, udah tenggak airnya, karena gimana pun, sebagus apapun produknya, sekeren apapun jurnal penelitiannya, Kanggeng Water bukanlah untuk dibicarakan. Kanggeng Water adalah untuk diminum dan dirasakan. Karena prinsipnya adalah crot, Bapak Ibu. Coba rasakan, otomatis tertarik ya. Nah, berikutnya, kunci sukses di bisnis Enagic ini adalah sangat mudah. Pertama, Pertama, kita harus punya alasan kuat dan sikap positif. Jadi kita harus tahu nih kenapa kita mau ngerjain bisnis ini. Kalau saya pada saat itu, alasan kuat saya adalah bagaimana caranya saya bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang menderita seperti ibu saya pada saat itu. Kemudian sikap positif adalah, contohnya sikap positif adalah ya pantang menyerah, kemudian kalau misalnya ditolak, saya di dalam hati saya selalu, orang ini tidak menolak, tapi rezekinya belum cukup untuk beli mesin. Nanti kalau pas dia mau beli mesin, pasti akan menghubungi saya. Dan terbukti, orang yang saya presentasi 9 tahun yang lalu baru kemarin beli mesin sama saya, bukan ke distributor yang lain, karena saya adalah yang pertama dan saya yang selalu berpikir positif bahwa dia pasti akan beli ke saya, kayak gitu ya. Jadi memang ditunda aja, tapi daripada nungguin dia, mendingan kita cerita ke orang lain. Yang kedua, kita punya daftar nama, minimal buatlah 150 orang. Dengan cara apa? Pindahkan phone book Anda dari handphone ke buku bisnis parameter, karena yang kita butuhkan di buku ini semuanya sudah dijelaskan langkah-langkah apa yang dibutuhkan untuk dalam menjalankan bisnis ini ya. Kemudian kita buat janji. Bagaimana cara buat janjinya? Sangat gampang sekali. Gimana kayak kita mau buat janji ketemu teman lama, gimana sih? Ya udah gitu.
Edukasinya kayak gimana? Nggak tahu gimana caranya. Undang aja ke acara yang sudah disediakan Zoom online seperti ini sama 5-One System Indonesia. Udah. Follow up-nya gimana? Bikin Zoom bareng-bareng atau WhatsApp video call rame-rame sama pengundangnya. Kemudian setelah itu kita memakai produk Kangen Water ini 100% user. Karena balik lagi, kalau kita tidak bercerita dari diri kita sendiri, kita ya orang lain akan, lo jualan banget sih. Padahal sebetulnya kita hanya mau benar-benar tulus kita cerita ke orang lain. Seperti apa? Ya, kita harus pakai dulu. Biar apa? Biar kita ngerasain manfaatnya di dalam tubuh seperti apa, baru kita ceritanya juga udah langsung keluar aja otomatis. Gimana sih Bapak Ibu kalau misalnya ngerasain ada restoran steak gitu enak banget, itu ceritanya kan kayak, ya ampun tahu nggak sih ada restoran steak enak banget, itu dagingnya sampai meleleh misalnya, sampai yang gimana gitu, padahal Anda nggak dibayar loh sama dia. Tapi kenapa Anda bisa bercerita seperti itu? Karena Anda sudah merasakan enaknya rasa daging itu, jadi ceritanya gampang. Nah sama, di mesin ini kalau sudah ngerasain, sudah cinta sama Kangen Water, itu udah kayak auto keluar gitu dari mulut ya, semuanya, wah ini udah keren banget, oh mendingan cucinya pakai ini, oh kalau muka semprotnya pakai ini, oh antiseptik pakai ini aja biar nggak ngerusak tangan, semuanya udah otomatis. Dan pakai alat bantunya ya seperti Zoom online seperti sekarang ini, kemudian kita juga ada aplikasi yang namanya Clicks ID, konsultasi dengan pengundang dan leadernya, kemudian kita membaca buku-buku positif. Sederhana kok, cuma 7 langkah aja. Nah ini adalah salah satu kutipan dari bisnis parameter. Jadi ketika Anda baru punya mesin, Anda disebut dengan 0A, nah ini adalah list yang Anda harus lakukan. Jadi buku parameter ini fungsinya kayak Google Map lah ibaratnya. Kalau misalnya Anda mau menuju suatu tempat, Anda lihat Waze atau lihat Google Map, itu kan pasti Anda sampai ya. Nah sama, kalau Anda pengen sukses di bisnis Energik ini, Anda cukup mengikuti langkah-langkah yang diberikan di buku parameter ini. Nah, bagaimana cara punya buku parameter ini? Silahkan hubungi Mas Aris dan atau pengundangnya. Kayak gitu. Nah, terakhir change your water, change your life. Mungkin terakhir nih ya, change your water, change your life. Kadang orang mikir, oh iya kita gimana caranya nih? Oh, kalau kita ganti air kita, otomatis kita bisa merubah hidup kita. Tahu nggak kenapa Mr. Oshiro bikinnya change your water, change your life? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena maksudnya Mr. Oshiro adalah 75% tubuh kita adalah air. Kalau misalnya tubuh kita di dalam ini airnya diganti air yang baik, maksudnya apa nih? Berpikir positif, selalu berbuat baik sama orang. Anda tahu penelitian Masaru Emoto, orang Jepang juga, yang menyatakan bahwa air itu hidup. Kebayang nggak kalau misalnya air biasa dikasih kata-kata positif, itu selalu berubah menjadi yang lebih baik. Kalau kata-kata iri dengki, dia akan hancur. Nah, kebayang kalau tubuh kita selalu disuplai sama dengan hal-hal positif, otomatis kehidupan kita juga akan berubah. Makanya Mr. Oshiro mengatakan bahwa change your water, change your life, karena maknanya sangat amat dalam. Begitu aja Mas Haris, mungkin saya serahkan kembali ke Mas Haris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, terima kasih Mas JJ untuk sharingnya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai untuk sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman yang ada di Zoom boleh silahkan bagi yang mau bertanya, boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau di kolom komentar, nanti akan saya bacakan, nanti kan dijawab Mas JJ juga. Dan bisa juga ketik emoticon tangan ya, nanti akan saya buka mikrofonnya supaya bisa bertanya langsung juga kepada Mas JJ. Dan juga untuk teman-teman yang di sebelah yang streaming YouTube, boleh tulis juga pertanyaannya, nanti akan saya bacakan. Oke, baiklah. Udah paham semua kali Mas Arif. Iya, kalau nggak ada yang nanya, kita akhiri. Oh, enggak ya Mas JJ. Oke, teman-teman, sambil nunggu pertanyaan yang ada di Zoom. Kalau ada yang mau curhat juga boleh loh. Oh, enggak ya? Oh. Ataupun yang di live streaming, silahkan. Nah, ini saya mau kasih pengumuman nih untuk teman-teman acara kita di bulan Agustus ya. Sembari Mas JJ turun minum dulu, saya akan infokan beberapa pengumuman untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke.
Nah, ini teman-teman. Oke. Nah, hari ini Mas Jiji menggantikan Mas Kevin ya yang berhalangan. Jadi, malam hari ini pembicaranya adalah Mas JJ, dan karena besok tanggal 10 hari Selasa itu tanggal merah ya, udah tahun baru Islam, jadinya kita libur dan kita akan ketemu lagi besok Jumat tanggal 13 ya, minggu depan. Pembicaranya adalah Mbak Lestari Sastra atau Mbak Tari. Nah, kemudian berikutnya ada Mas Cepi, ada Om Cepi Burhanuddin di hari Jumat tanggal 20, kemudian hari Selasanya ada Mas Iqbal, kemudian ada Mas Indra Asoka, dan Ibu Yuli. Dan jangan lupa nanti di tanggal 29 kita akan ada basic skill training ya. Pembicaranya ada Rats, ada Mbak Sinta, ada Mas Indra Asoka, dan ada Erik Adi. Dan yang spesial teman-teman ya, besok hari Minggu tanggal 15 Agustus jam 10 pagi ya, tolong dicatat jam 10 pagi kita akan ada international sharing session. Ya, pembicaranya adalah salah seorang wanita dengan peringkat tertinggi di Enagic, yaitu Ibu Cynthia Briganti. Beliau Wow. 6A13 trip 7 6813-7 gitu ya sih. Bahasa Inggrisnya gitu ya. 6A13-7 ya. Jadi pastikan teman-teman catat terus ya tanggalnya, pantengin acara-acara di sekolah bisnis kita bersama 501 Sistem Indonesia. Mas J ini sepertinya ada yang masuk bertanya nih. Mas JJ, dari Mbak Ningsih ya. Mau nanya nih, air yang sudah dikemas di botol itu bisa bertahan berapa lama ya Mas JJ? Pertanyaan dari Mbak Ningsih. Air yang sudah dikemas di botol bisa bertahan berapa lama? Monggo silakan Mas JJ. Nah, tadi saya dibungkam, Mas Aris. Tadi pertanyaannya gimana, Mas Aris? Sorry. Oh iya, sebentar. Pertanyaan dari Mbak Ningsih ini nanya, air yang udah dikemas di botol itu bisa bertahan berapa lama, Mas DJ? Tergantung botolnya, Mbak. Tergantung botolnya. Kalau botolnya gelap, kaca, warnanya ember yang coklat tua gitu, ya bisa 4-5 hari kalau nggak kena matahari. Tapi kalau misalnya botolnya kayak botol aqua biasa kayak gitu, paling sehari juga udah bagus. Tapi kalau misalnya begitu dibuka, ya antioksidannya langsung keluar. Karena kan antioksidan yang dibikin oleh mesin kita ini, dia itu tinggi pada saat dibuat, tapi kalau sudah terkena udara, kemudian terkena sinar matahari, dia bisa langsung turun. Kayak gitu. Jadi memang nggak, ya memang kalau mau antioksidan yang terbaik ya langsung dari mesin, kayak gitu, Mbak. Semoga menjawab. Oke, demikian Mbak Ningsih ya, jawaban dari Mas JJ. Kita pertanyaan berikutnya ada Ibu Narsih atau Mbak Narsih, yang undangan dari Mas Wendy. Mas JJ, kalau filter sudah minta ganti 2 kali, terus saya tekan lagi sambil nunggu filter, sampai sekarang sudah bulanan kok nggak ada perintah ganti lagi. Itu Ya sebaiknya ngambek kali langsung Bu dia, diganti Bu. atau dibuka lagi ya Mas? Ngambek kali Bu, Ya, Mbak sampai Narsih. 2 kali. Nggak apa-apa kok. Nanti kalau ibu nanya saya, sebaiknya begitu datang, langsung diganti aja sama yang baru. Nanti begitu dipasang, nanti di-reset lagi. Karena kan memang di dalam filter itu dia ada mechanical filternya yang untuk menghitung ya. Jadi biasanya kalau udah lebih dari 2 kali gitu, mechanical filternya suka agak-agak, jadi lebih lama. Kadang begitu di-reset besok ada bunyi lagi, ya tergantung Bu. Tapi lebih baik kalau misalnya filter yang baru sudah datang, langsung diganti sama yang baru aja. Kan soalnya kan buat kita minum juga kan, sayang kalau misalnya kualitas air yang kita minum menurun cuma gara-gara dari filter, kayak gitu. Semoga menjawab ya, Bu. Oke, next dari Paulus. Mas Paulus ini nanya, beda pH Kangen Water ini yang 8,5, 9, atau 9,5, apa juga beda kandungan antioksidannya atau Oh, nilai jelas. NRP-nya Mas JJ? Jelas, semakin tinggi pH-nya, semakin tinggi antioksidannya, kayak gitu. Cuman nilai antioksidan pastinya itu nggak bisa ditentuin 8,5 terus kisaran berapa, nggak bisa, karena
tiap mesin, tiap air baku, beda air baku kan beda hasil. Kayak gitu, cuman tetap tinggi, ada range-nya lah. Gitu. Semoga menjawab ya Ibu, Bapak. Oke, sekarang kita buka pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, boleh angkat tangannya ya di emoticonnya. Nanti akan saya buka mikrofonnya untuk nanya langsung ke Mas JJ. Atau bisa juga tulis pertanyaannya di kolom komentar atau chat ya. Yang akan saya bacakan. Saya mau tengok dulu yang udah di live streaming, ada nggak yang mau nanya? Wah, belum. Mas Cici kalau filter itu penggantiannya berapa lama sih Mas Cici? Atau 12.000. berapa liter ya? 12.000 liter. Itu sekali tekan ya? Sekali tekan. Sekali tekan 6.000, Mas. 6.000 ya? Oh, oke. Oke teman-teman, masih ditunggu untuk yang mau bertanya kepada Mas JJ. Silahkan, monggo. Wah, udah pada jago semua, Mas. Wah, ini validasi. Oke teman-teman, monggo silahkan bagi yang mau bertanya. Hening ini, hening. Coba, mana Mbak Hening? Maksudnya nggak ada suara, Mas, hening. Saya kira Hening mau bertanya. Antioksidannya paling bagus yang mana Mas kalau buat muka? Beauty water lah. Yang paling bagus buat muka mah. Beauty water ya. Bang J. Mas Cici capek 6 aduannya berapa lama? Lama, Mas. Enggak deh. Saya itu dulu nih mau menjawab pertanyaan Mas Yepi ya, cerita dikit ya Mas. Jadi kalau dulu dari beli mesin, jadi saya beli mesin itu jaraknya 2 bulan doang sama Mas Rama. Mas Rama tuh beli bulan September. Mas Rama tuh beli bulan Juli apa September ya? September, ulang tahun Adia. Itu September. Ya, Mas Rama itu beli September, saya beli mesin itu Oktober. Cuman karena saya Badung, ini juga pesan semua nih buat teman-teman ya. Karena saya Badung, saya kalau jelasin sama orang itu presentasinya bisa sampai 3-4 jam karena terlalu detail. Jadi memberikan informasi yang tidak pada tempatnya. Saya pakai cara saya sendiri, nggak nurut sama omongan Mas Rama, pengundang saya, leader saya. Yang terjadi dalam waktu 2 tahun saya cuma bisa jual 2 mesin. Kalah ya, Lebaran aja setahun 2 kali ya, Idul Fitri sama Idul Adha. Nah ini saya closing setahun cuma sekali, jadi kalau 2 tahun 2 kali, jadi udah kayak tahun baru, setahun cuma sekali. Nah tapi setelah insaf, dari 1 tahun setelah insaf, udah nurut nih, katanya pengundang saya caranya kayak gini-gini. Nah setelah nurut, 1 tahun 6A, 1 tahun berikutnya 6A2, 1,5 tahun berikutnya langsung 6A22 Mas Yepi. Begitu Mas Yepi, dan doain aja sebentar lagi biar cepet. Dasri biar kayak Papi Oce. Ya. Kayak Cirina. Ini Cirina nih mau nanya. Maksudnya buat muka, saya buka aja ya tau biar jelas ya tau. Ngomong aja kalau Cirina. Iya. Mana Cirina? Cirina ya, sama ada videonya juga. Silahkan langsung nanya ke Mas JJ. Nggak berani, Mas. Oh, ini udah kebuka loh suaranya. Silakan, Cirina. Ya, Mas, ada yang nanya. Itu kan kalau antioksidan, bagusnya katanya yang paling tinggi yang pH 9,5 ya. Betul. Nah, terus kalau buat muka berarti pH 9,5 itu bisa juga.
Oh tidak, tidak. Karena gini Cirina, kalau antioksidan itu dibutuhkannya sama dalam tubuh, Ci. Tapi kalau luar tubuh itu butuhnya kayak contoh beauty water, dia kan pH-nya 5,5. Nah pH-nya 5,5, dia nilai ORP-nya tuh dia positif. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk yang aku bilang membantu kulit wajah sehingga dia bisa membantu yang namanya acid mantle atau selimut asam yang terbuat untuk melindungi kayak ibaratnya kayak tameng gitu loh, Ci. Bikin tameng di muka tapi nggak kelihatan. Nah, itu fungsinya pH 5,5 dan ORP yang positif. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di luar nggak ketemu sama air yang bagus, katakanlah ya pakai air botolan kayak Amidis itu kan dia asam tuh. Air Amidis kemasan itu bagus buat cuci muka, air oksi itu bagus buat cuci muka, tapi tidak bagus untuk diminum. Gitu Cirina. Jadi dalam butuhnya antioksidan, luar butuhnya bukan. Gitu. Berarti pH 9,5 nggak perlu buat cuci muka ya? Janganlah, ntar jerawatan. Oke, terima kasih Mas JJ. Sama Cirina. Oke Mas JJ, wah Profesor JJ bener-bener ini. Biasa. Ini nggak ada yang mau nanya lagi nih yang Ada langsung Mas JJ. gini, yang live gitu Mas Aris nggak ada. Ini ada nih, yang di YouTube, yang live streaming ada yang nanya ini. Gimana Mas? Dari Sandi Suwardi. Mas Sandi itu nanya, Mas JJ. Gimana Mas Andi? Kalau misalnya pembersihan plat dengan cara dibongkar platnya, apakah bagus? Maksudnya apa ini? Kalau saya sih nggak pernah menyarankan ya, karena kalau misalnya platnya udah dibongkar dan bukan dibongkar oleh staf kantor, tapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengaku bisa membongkar mesin dengan biaya katakanlah 1 juta atau 2 juta biar platnya bagus lagi, hati-hati itu bisa mengurangi kualitas mesin dan bahkan mesin bisa rusak total. Jadi kalau misalnya mau dibongkar, pengen tahu kondisi mesinnya seperti apa, mau dibersihkan secara menyeluruh, jangan dibongkar sendiri, lebih baik kirim aja ke service center. Ya, Mas Andi ya. Jadi kalau nanya saya tidak menyarankan. Kecuali yang membongkar memang staff service kantor. Ya, demikian Mas Andi jawaban dari Mas JJ. Semoga tercerahkan. Mas JJ, sambil nunggu apa namanya untuk pembersihan mesin nih Mas JJ? Ini ada Gimana yang Mas Aris? saya. Kan ada cleaning, deep cleaning atau apa itu? Untuk waktunya itu dalam setahun atau 6 bulan sekali atau gimana Mas JJ untuk mesin? Kalau super ya? Membersihkan mesin. Super atau super 5 apa SD? 1? Kalau SD itu tergantung kebutuhan. Pokoknya gini, SD butuh di deep cleaning atau tidak, itu biasanya bisa dilihat dari air yang baru pertama. Misalnya kita bikin 9,5, terus gelasnya, kan kalau baru pertama itu kan suka muncul awan-awan gitu Mas ya. Butek lah ibaratnya ya Mas Aris ya. Tapi kan itu kan hidrogen aktifnya. Nah, kalau hidrogen aktif, gelembung-gelembung hidrogen aktifnya itu sudah berkurang, nah itu bisa dilakukan untuk deep cleaning. Cuman biasanya normalnya sih deep cleaning dilakukan setahun 2 kali. Tapi minimal setahun sekali. Itu aja Mas Aris. Oke, baiklah Mas Jiji. Ini ada pertanyaan dari Teddy, undangannya timnya Mbak Farah nih ya. Mas Jiji, berapa komposisi garam dan air yang pas untuk bikin larutan enhancer? Dan pakai garam apa yang bagus? Oh, ini mungkin buat ini ya, buat apa namanya, buat super ya. Terus ya, super ya. Kalau buat super itu kan sebenarnya sudah ada takarannya. Cuman kadang-kadang kan orang takarannya suka hilang dan itu nggak dijual lagi. Nah, takarannya si super itu adalah 4 liter clean water dicampur 1 kilogram garam dolphin atau Revina. Kalau mau lebih pekat, saya lebih menyarankan mereknya Dolphin. Cuman kalau misalnya mau cairan garamnya bersih, pakai Revina, karena Revina garamnya lebih bersih. Tapi kalau ngomongin kualitas si strong acid yang sudah dibikin, masih bagusan Revina. Masih bagusan garam Dolphin. Sekian ya, siapa tadi? Mas Teddy ya. Mas Jiji, ini ada pertanyaan yang hampir mirip nih di Zoom sama di live streaming juga. Mbak Sinta nanya. Gimana Mas Aris? Cerita dong bagaimana Mbak Sinta.
menjalankan bisnis di Enagic bisa capai 6A22 di usia yang masih muda. Nah, ini Waduh. Zoom ya. Terus yang di sebelah nih, yang di streaming itu dari Mas Taufik Soleh. Mas JJ minta tips dong buat bisa jadi 6A22-nya. Tips. Yes. Aku jawab Mas siapa tadi? Mas Soleh ya? Ya, Taufik Soleh. Mas Taufik Soleh dulu deh yang lebih gampang pertanyaannya. Habis itu Mbak Sinta ya. Kalau tips yang paling cepat buat jadi 6A22 itu sebetulnya gampang. Gampang, bisa dibilang bukan gampang. Bisa dibilang sangat sederhana. Kenapa? Karena kuncinya cuma satu kok. Tanya dan nurut sama leadernya yang udah sukses di sini. Leader aktifnya tanyain gimana caranya. Ikutin aja udah. Nggak usah banyak nanya. Nggak usah terlalu kreatif. Nggak usah gini. Ikutin aja bisa kok. Sesederhana itu aja. Kalau Mbak Sinta, aku mulai di bisnis ini itu dari umur 23 tahun, Mbak. Kemudian, sebenarnya udah nggak muda lagi sih, Mbak, ya. Udah jalanin 9 tahun, sekarang udah 32, dan sekarang jadi 6A22. Nah, kalau aku itu sebenarnya awalnya itu justru karena yang tadi aku bilang. Awalnya tuh dari kebutuhan ibu. Kebutuhan kesehatan buat mama. Tapi nggak tahu kenapa dari situ mama ngerestuin untuk aku ngelanjutin di sini, dan alhamdulillah dikasih jalannya, Mbak. Dikasih jalannya semua kayak kebuka, dan nggak tahu ya kenapa kayak gini, Pak, aku punya alasan yang sangat amat kuat, yaitu papaku itu PNS, tapi PNS-nya itu papa PNS lempeng. Jadi begitu pensiun, ya udah nggak ada, ya selesai gitu Mbak, nggak gajian lagi, nggak segala macam. Kenapa aku bilang lempeng? Ya karena papa cuman waktu itu hasilnya cuman punya satu rumah, satu mobil yang akhirnya dijual, dan nggak ada apa-apa lagi. Ya karena memang lempeng banget, papa nggak korup, nggak apa ya, tapi memang itu pilihannya. Cuman yang aku bukan aku nggak suka sama pekerjaan ayahku, tidak. Bukan aku tidak bersyukur, tidak. Karena gimana pun juga ayahku menyolokkan aku dan kakak-kakakku sampai kita semua sarjana. Tapi ada satu hal yang menyakitkan hati. Aku nggak puas sama waktu, Mbak. Aku nggak dapet quality time sama ayahku. Jadi aku dari SD itu SD kelas 1 aku udah dititipin sama kakakku yang udah gede, sama tanteku. Jadi aku jarang ketemu ayah ibuku. Nah, kenapa aku menjalankan ini? Karena aku mau kerja keras di awal, nanti pas ketika nanti aku sudah berkeluarga dan punya anak istri nanti, walaupun belum ya, sekalian curhat. Nah, tapi nanti ketika sudah ada tuh, aku jadi bisa memilih gitu loh, Mbak, waktu yang aku pakai untuk kerja, sama waktu untuk keluarga. Dan ketika aku memilih untuk keluarga, bisnisku tetap running. Justru itu alasan aku yang paling kuat. Jadi, karena aku melihat Enagic ini bukan satu-satunya cara untuk membuat banyak uang. Tapi ini, menurut aku, salah satu cara yang mengantarkan kita lebih cepat, Mbak. Jadi, karena alasan itu, aku benar-benar serius di sini tuh, ya karena itu, Mbak. Semoga menjawab ya, Mbak. Kalau nanya tadi bagaimana kok bisa jalanin dan sampai ke 6A22, ya alasanku karena itu. Aku mau memilih untuk punya quality time sama orang-orang yang aku sayang, itu aja. Semoga menjawab, Mbak Sinta. Iya. Kok kamu nadanya kok disayang ya Mas JJ ya? Siapa kok nadanya nggak enak ya Mas Aris ya? Agak gimana gitu ya, geli-geli. Aduh, Mas Aris nih kalau udah bahas ini nih. Makanya saya agak ragu-ragu tadi mau menjawab pertanyaannya Mbak Sinta tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Supriyanto nih. Nanya, Mas mau nanya nih, setelah ganti filter luar, kok jalan airnya kok jadi nggak lancar ya Mas JJ? Kenapa ya? Ini pertanyaan dari Mas Supri. Filter luar tuh yang mana ya Mas? Oh, bentar. Mungkin dibuka aja kali ya Mas Supri ya. Monggo. Nah, biar mumpung ada Profesor JJ atau langsung. Silakan dibuka mikrofonnya. Mas Supri.
Ya. Filter luar nih yang mana ya maksudnya? Monggo silakan Pak. Halo Pak Supri, monggo silakan. Halo, Iya. halo. Ya gimana Pak? Mau nanya Mas, ini yang filter luar itu loh, yang filter luar tuh yang dari keran kan sebelum masuk mesin kan melewati filter luar itu. Housing. Ya, Saya harganya 15.000 itu loh. Oh, sedimen. Ya itu filternya yang ngehambat di situ. Jadi mungkin filternya sponnya mungkin ada yang mampet, ganti aja Mas. Ntar juga lancar lagi kok. Cuman perkara itunya aja. Tapi baru diganti. kemarin kan saya ganti, terus setelah itu pompanya tuh kayak ada suara kayak deret gitu loh, kayak ada anginnya yang masuk itu loh. Oh, iya berarti di pompanya. Oh gitu. Kalau Iya. setelah ganti filter tuh harusnya dikasih dimasukin air apa kosong dulu Enggak apa? kok. Lanjutin normal aja kayak biasa, nggak perlu kok. Oh gitu. Oh Iya, ya. jalanin normal aja Pak. Oh ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Mas Cici, terima kasih. Salam Sama-sama. selalu. Ya Pak. Ya minta doanya, saya semoga bisa menusul jejaknya. Amin Pak. Lebih Ya, baik ya, lagi kan. Amin. Ya, amin. Amin Ya. Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, terima Assalamualaikum. kasih Waalaikumsalam. Pak Supriyanto. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi Mas Cici. Pertanyaan atau pernyataan Mas Aris? Sebentar. Saya telaah dulu. Oh, ini nih. Pertanyaan dari Aswan. Mas Aswan ini bertanya nih. Mas kasih tips dong bila ada calon mitra tapi belum ada dana. Asik, calmit. Tapi butuh bisnis ini. Solusinya gimana ya Mas JJ? Ya, Gimana? Sorry, tadi suaranya jadi putus. ada calon mitra yang tapi belum ada dana. Tapi dia membutuhkan bisnis ini Mas JJ. Solusinya piye Mas JJ? Gerak paralel aja dulu. Gerak paralel aja dulu Mas. Jadi sambil dia nyari dana, sambil diajakin presentasi sama jadwal aja, diajarin buat janji, diajarin gimana cara presentasi, disuruh coba airnya. Nanti kalau misalnya orang itu sebenarnya bukan nggak ada dananya sih, tapi karena belum kepepet aja. Tapi kalau udah kepepet, ntar ada deh duitnya. Jadi kalau misalnya calon mitranya ini mengenalkan ke calon mitra yang lain, dan ternyata calon mitra yang lain ini udah kebelet beli mesin duluan, pasti ntar tahu-tahu calon mitra yang pertama tadi ada uangnya deh. Cobain aja kalau nggak percaya. Nah, kalau misalnya udah calon mitra ke-1, kenalin kedua, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tahu-tahu yang mau beli yang ke-7. Nah, itu enak. Tinggal bilang dari yang 7 mau beli, tinggal bilang ke-6, si 7 mau beli loh. Nah, 6 mau beli. Nanti bilang ke-5, oh, si 6 sama 7 mau beli loh. Akhirnya 5 beli juga. Bilang sama si 4, 5, 6, 7 mau beli loh. Gitu seterusnya, Mas. Orang nggak akan mau beli kalau misalnya dia nggak kepepet. Tapi kalau misalnya pada dasarnya orang Indonesia itu ogah rugi. Jadi pasti kalau udah dikasih tahu kayak gitu, mereka pasti akan langsung, wah ada aja uangnya dari mana. Kalau saya kan kepepet waktu itu emang ibu saya butuh, jadi ya mboh piye carane, nggak tahu mau gimana caranya, pokoknya harus dapat karena buat mama pada saat itu. Intinya harus kepepet sih, cepet deh pasti. Gitu. Intinya harus kepepet, pasti nanti akan ada penghasilan. Mas Aswan, terima kasih Mas Yeji atas solusinya. Mbak Puspa di Padang nih, makasih Mas Yeji, keren. Oke teman-teman, silahkan bagi yang mau bertanya, akan saya buka mikrofonnya untuk tanya langsung. Siapa monggo? Ada siapa di situ? Saya lihat ada Pak Engkur Kurnia, mau bertanya Pak, boleh? Saya buka mikrofonnya. Teman-teman yang ada hadir di sini, silahkan mumpung ada Profesor JJ, ini kesempatan langka loh ini. Mas JJ mau bicara di Zoom. Begitu ya Mas JJ? Benar Mbak Sinta, harus kepepet, benar. Nah Mas JJ,
Ya, hadir. Ini ada yang di live streaming, ada yang nanya, ini yang rame nih. Ada Siregar Hariman, dari Bang Siregar Hariman. Siap. Boleh nggak bahan baku kita dari air sumur, Mas JJ? Ini pertanyaan dari Bang Siregar Hariman. Monggo, Boleh, silakan. Pak. Boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, Pak. Artinya harus dicek dulu ke lab. Nanti kalau misalnya air tanahnya ternyata sesuai standar Permenkes nomor 492 tahun 2010 baru boleh dipakai. Kalau sesuai ya harus diolah dulu atau pilih air isi ulang yang lebih aman. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya, Bang Hariman Siregar. Oke, teman-teman. Sudah kayaknya nih, Mas. Ya, udah. Oke, Mas JJ. Siap, Mas. Mungkin ini teman-teman lagi pada presentasi lagi ini segala macamnya ya. Betul. Lagi pada Oke, jadwal baiklah Mas JJ. Siap. Mungkin terakhir nih yang mau disampaikan Mas JJ untuk teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini dan juga yang udah hadir di live streaming YouTube, pesan dan apa namanya dari Mas JJ untuk yang di Zoom dan live streaming. Monggo silakan. Pesannya sih cuma satu ya, kalau misalnya memang ini bermanfaat dan Anda merasa ini bermanfaat buat keluarga dan sekeliling Anda, ya kenapa nggak diceritain ke lebih banyak orang? Itu aja, Mas Aris. Kita harus banyak-banyak menginformasikan ini, karena ini memang baik kan, berita baik harus disebarluaskan. Itu aja kok. Terima kasih semuanya. Oke, Mas JJ, ini sudah tidak ada lagi pertanyaan yang ada di Zoom maupun live streaming. Berarti kita akhiri acara Zoom online project meeting kita pada malam hari ini dan Siap, Mas. kita akan ketemu lagi ya. Kalau masih ada yang kangen boleh langsung japri kok ya, Mas Aris ya. Ya, begitu. Oke, teman-teman. Sekarang akan saya screenshot, boleh on cam ya, teman-teman. Kita akan foto bareng dengan Mas JJ yang ganteng. Nanti akan saya screenshot untuk dokumentasi di 501 Sistem Indonesia. Oke, ada Mbak Nora, ada Mas Kuku, ada Pak Angkur, ada Pak Desmi, ada Prihartina, ada Mas Bayu, Mas Aswan, Mas Suprianto juga, Mas Teddy, Om Cepi. Bye, Om Cepi, Mbak Sinta, teman-teman, thank saya you. hitung hitungan ketiga ya. Saya screen capture ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baiklah teman-teman. Sampai ketemu Jumat depan. Ya, jangan lupa pantengin terus channel YouTube dari 501 Sistem Indonesia untuk dapat pembelajaran menarik di sana. Nah, sekarang teman-teman boleh buka mikrofonnya untuk ucapkan terima kasih secara langsung kepada pembicara kita malam hari ini. Monggo, silakan. Terima kasih Mas JJ. Matur suwun Mas JJ. Terima kasih Mas JJ. Terima kasih. Mas JJ. Ilmunya Mas Arif. Terima kasih Mas Terima kasih Mas JJ. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih pencerahannya. Terima kasih.